silakan monggo untuk memeriksakan diri lebih dini. Karena ketika keluhan-keluhan tidak segera diperiksakan, itu akan semakin menambah beban, menambah kesakitan, kemudian juga ya agak sulit nanti segera diobatinya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Dr. Yuniarsi Puspitorini, SPP, Dokter Spesialis Paru RSUD Jombang, membahas tentang TB MDR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa. Berjumpa lagi di acara yang kita tunggu yaitu Humas RSUD Jombang menyapa. Berjumpa lagi ya dengan saya tentunya Dian Prayuga, dan kali ini saya tentunya tidak sendiri. Saya ditemani seorang narasumber yang sangat kompeten, yang sangat cantik, yang sangat ramah di samping saya. Beliau adalah Dr. Yuniarsi Puspitorini, spesialis paru di RSUD Kabupaten Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas pada hari ini seputar tentang TB MDR. Tapi sebelum kita membahas tuntas terkait topik pada pagi hari ini, kita sapa dulu. Selamat pagi Dokter Rini. Selamat pagi. Gimana Dok kabarnya Dok? Alhamdulillah baik, sehat. Dok, sebelumnya terima kasih ya karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi sharing di acara Humas RSUD Jombang menyapa ya Dok ya. Sama-sama. Mungkin bisa kenalan dikit Dok, di sini sudah berapa lama gitu di RSUD Jombang Dok? Ya, Oke. Makanya lulusan mana nih Dok? Ya. Karena kan katanya tak kenal maka tak sayang ya Dok ya. Boleh Dok, mau disapa dulu pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa. Oke, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Humas menyapa RSUD Jombang. Ketemu lagi dengan saya dokter spesialis paru, nama saya Dr. Yuniarsi Puspitorini. Saya lulusan dari UNER. Ya. Berapa Dok? Lulus tahun 2014 ya. Kemudian bergabung di sini sejak 2019. Gitu. Lama juga ya Dok ya. Iya. Dok, kita kan hari ini akan mengangkat tema seputar TB MDR nih Dok. Kenapa sih Dok kok tertarik mengangkat tema TB MDR kali? Tentunya kan pasti ada alasannya nih kenapa Dok? Ya, jadi kita tiap tahun tuh merayakan Hari TB itu pada tanggal 24 Maret. Ya. Dan kebetulan Hari TB yang tahun ini itu kemarin pas Ramadan gitu ya. Jadi kita masih belum bisa bikin sesuatu yang gebiar gitu ya. Jadi ada keberapanya gitu. Jadi saya ingin di momen Humas menyapa ini kita angkat masalah TB supaya juga masyarakat juga lebih aware ya, masalah TB ini juga sebetulnya sih tanggung jawab kita bersama gitu ya, Mbak. Nggak cuman urusannya dokter deh gitu. Dokter aja nanti gitu. Iya. Sebenarnya penyakit TB MDR ini suatu penyakit atau kondisi yang seperti apa sih Dok? Terus apa bedanya dengan TB atau tuberkulosis pada umumnya yang sering kita dengar ini? Bedanya apa Dok? Nah, ya. Jadi MDR TB atau TB MDR itu singkatan dari multi drug resistant tuberculosis. Jadi sesuai namanya multi drug resistant, ini sakit TB yang kumannya dia kebal terhadap beberapa obat. Yang sekarang juga kita sebut TBRO begitu ya, TB resisten obat. Nah, resistensi obat itu sebenarnya tidak hanya MDR, ada yang disebut pre-XDR, ada yang disebut XDR, ada yang TBRR begitu, ada yang sekarang TB resisten INH atau monoresisten INH. Jadi masing-masing namanya itu mempresentasikan dia kebal terhadap obat tertentu. Nah, yang MDR ini itu dia kebal terhadap obat rifampicin dan isoniazid. Nah, yang mana rifampicin dan isoniazid ini adalah core terapi ya, jadi terapi utama untuk TB yang biasa itu tadi. Nah, kalau bedanya ya kalau TB biasa dia masih bisa tuh diobati pakai obat rifampicin, isoniazid yang mungkin masyarakat juga sudah kenal ya, obatnya warnanya merah begitu ya, bisa didapat di puskesmas, pengobatannya harus 6 bulan, nggak boleh putus. Nah, kalau yang MDR TB ini atau TBRO ini
pengobatannya jangka panjang gitu. Untuk angka prevalensinya sendiri saat ini kan bagi penderita TB MDR di Indonesia atau di Jombang berapa persen kalau boleh tahu? Ini sepengetahuan dokter ini mungkin? Ya, agak tinggi ya kalau dari sejak saya di sini sampai sekarang ya, jadi 2019 sampai sekarang gitu ya, itu tiap tahunnya banyak gitu ya. Ada yang setahun kita mengobati ada yang 81 pasien, kemudian ada juga yang 55 pasien. Sebetulnya ini kalau boleh saya sedikit cerita lagi ke belakangnya ya, kita RSUD Jombang mulai memberikan layanan TB MDR itu tahun 2014. Nah, di Indonesia sendiri itu baru mulai 2009. Yang pertama di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Nah, RSUD Jombang 2014. Saya mulai bergabung di sini 2019. Nah, saya perhatikan memang banyak sekali penelitian-penelitian dan kemajuan-kemajuan update pengobatan gitu ya. Kalau dulu tuh MDR TB itu pengobatannya pakai injeksi. Injeksinya minimal 6 bulan. Bayangkan 6 bulan itu disuntik kanan kiri gitu ya. Tiap hari gitu. Terus akhirnya ada perkembangan. Kemudian oke, nanti begitu tahun 2017 berkembang lagi yang tadinya harus 2 tahun ya. Itu berkembang ada pengobatan yang 9 bulan. Kemudian di tahun 2019 2020 gitu ya, itu berkembang lagi pengobatan yang tanpa injeksi begitu. Jadi ini semuanya obat minum nih. Jadi kita kalau mau KI pasien lebih enak. Dulu tuh Pak, Bu, kalau mau diobati TB yang seperti ini harus disuntik 3 hari ya. tiap hari. Jangka waktu yang cukup lama. Nah, sekarang ini ada obat minum gitu, dan tapi masih jangka panjang 9 bulan, dan ada 18 bulan gitu. Tapi obat minum semua. Nah, di tahun 2022 itu perkembangannya lagi sudah lebih pendek nih, hanya 6 bulan, pakai regimen yang juga lebih sedikit, namanya Bepal atau Bepal M gitu. Jadi kemajuan pengobatannya itu semakin bagus ya, saya pikir lebih compliance pasien lebih tinggi, kemudian juga aksesnya juga lebih dekat ke pasien gitu, TB MDR. Untuk TB MDR itu dijelaskan pengobatannya jangka panjang, lebih lama dari TB biasa, karena kan TB biasa pada umumnya kan 6-9 bulan ya gitu. Nah, untuk TB MDR ini berapa lama? Makan waktu berapa lama? Ada kalau boleh tahu ini kan? Nah, Ya. awalnya itu sampai 2 tahun ya, bisa sampai 2 tahun, 24 bulan. Kemudian ada pilihan lagi yang saya sebutkan tadi, 18 bulan, kemudian ada juga yang 9 bulan. Nah, yang terbaru ini yang 6 bulan. Tapi tidak semua pasien yang kita diagnosis TB MDR semuanya eligible, semuanya layak untuk mendapatkan yang 6 bulan ini. Jadi ada persyaratan tertentu begitu. Apa itu? Contohnya ya mungkin tidak ada penyakit yang berat, ya TB yang berat, bukan TB yang di otak begitu, bukan TB yang di tulang. Kalau dengan adanya itu ya nggak bisa. Kemudian tidak boleh hamil gitu ya, hamil ya seperti itu. Kalau sudah hamil untuk yang 6 bulan nggak bisa gitu. Jadi selama itu ya bagaimana pengobatannya untuk TB MDR. Kalau boleh tahu tuh mungkin bisa dijelaskan juga salah satu penyebab dari penyakit TB MDR ini apa sih, Dok? Ya. Kenapa kok bisa jadi resisten gitu ya? Sebenarnya faktornya ada 3 faktor ya. Faktor pasien bisa, kemudian faktor program bisa, atau faktor nakesnya sendiri. Nah, faktor nakesnya itu mungkin salah diagnosis bisa ya. Jadi gejala awalnya kan batuk. Misalnya baru periksa di awal merasakan batuk-batuk mungkin 2 minggu, kemudian 1 bulan, ada riwayat mungkin bronkitis begitu, tanpa dilanjutkan pemeriksaan lain, akhirnya kemudian oh ya mungkin ini bronkitis saja.
kan tahunya sesudah diperiksa lebih lanjut ya. Jadi faktor nakes bisa karena telat mendiagnosis sehingga kuman bisa berkembang jadi lebih banyak. Kemudian kalau faktor pasien itu otomatis dia kepatuhannya yang kurang. Jadi mungkin ya minum obatnya kan harus banyak ya, setiap hari teratur. Kadang itu pasien kita jumpai pasien dia kontrol sisa obatnya banyak gitu. Loh, saya tuh minum obat tiap hari dok gitu. Terus ini juga, tapi kita apa nggak lupa, mungkin pasiennya kan mungkin ada yang sudah lanjut usia gitu, merasa sudah minum obat tapi mungkin ada minum obat batuknya bukan obat TBC-nya. Nah seperti itu bisa akhirnya kadang minum, kadang mungkin ribut. Nah ketika minum itu kuman TBC kan dia bisa mati ya. Ketika dia tidak minum obat, kuman TBC-nya itu dia bisa bangun lagi, dan bangun itu dia bisa menyebabkan mutasi ini. Nah mutasi ini yang menyebabkan dia jadi kebal begitu ya. Kuman itu juga makhluk hidup ya. Jadi sama makhluk hidup semua itu pasti akan mencari 1001 alasan untuk pokoknya tetap survive gitu. Ada dia mutasi ya, seperti itu. Tadi salah satu penyebabnya ya. Untuk cara penularannya sendiri dok, TB MDR ini seperti apa sih dok? Sama seperti TB biasa gitu ya. Jadi dari droplet, dropletnya dari batuk, dari bersin, dari berbicara, bernyanyi begitu ya. Mungkin kita juga sudah teredukasi dengan COVID ya. COVID juga droplet. Cuman COVID itu dia bisa masuk lewat selaput mata, mukosa mata. Kalau TB ini dia terhirup, masuknya lewat pernapasan seperti itu. Memang etika batuk itu juga harus kita. Nah ya betul. Jadi kalau perlu ya pakai masker ya kalau misal di tempat. Nah, kebanyakan TB MDR ini banyak diderita usia berapa? Jadi tentang usia berapa saat ini yang ditemukan dokter ini? Ya, kita punya pernah ada pasien di bawah 15 tahun ya. Ada. Tapi memang sedikit, cuman satu ya. Kemudian rata-rata memang usia produktif. Nah, tapi kita juga punya pasien yang usianya 82 juga ada. Jadi TB tidak memandang usia, jadi semua usia bisa terkena. Berarti usia TB MDR ataupun penyakit ini tidak memandang usia. Anak bisa dewasa ini bisa, bahkan yang sudah usia lanjut 80 tadi juga ya. Bisa ya. Nah gejalanya apa sih dok yang harus kita waspadai dok bagi penderita TB MDR ini? Mungkin kita bisa lebih aware lagi nih dok. Ya. Ya, penting ya. Jadi gejala awalnya sama dengan TB biasa. Jadi dia batuk-batuk minimal 2 minggu gitu ya. Kemudian disertai gejala sumber-sumber, meriang, badannya nggak enak, nafsu makan menurun, berat badan menurun. Kemudian ada demam yang nggak jelas gitu ya. Kemudian kalau disertai dengan TBC yang di luar paru, karena TBC juga bisa menyerang luar paru ya. Keluhannya sesuai keluhan lokasi mana yang terkena. Misalnya dia bisa menyerang di perut nih, mungkin keluhan GI tract ya, entah diare, entah nyeri perut. Kalau dia menyerang tulang, mungkin dia pembengkakan tulang. Kalau dia menyerang di saluran di SSP ya, di susunan saraf pusat, itu mungkin bisa jadi kejang gitu juga ada. Pernah ada pasien itu TB-nya TB otak, DBRO-nya TB otak, TB MDR-nya TB otak. Tapi memang ya karena berat, jadi belum mulai pengobatan tidak terselamatkan seperti itu gejala. Berarti salah satu gejalanya tadi yang perlu kita waspadai ini batuk yang mungkin kurang lebih 2 minggu menjadi demam. Terus nafsu makan ya. Itu kita waspadai yang juga ada. Nah, screening awal apa sih dulu yang perlu kita lakukan nih? Nah, mungkin masyarakat awam untuk mencegah dan terhindar dari paparan TB MDR ini mungkin diperlukan adanya medical check up selama berapa bulan, atau mungkin adanya pemeriksaan foto ronsen atau bagaimana? Screening awal nih dok, mencegah ya. Screening awal dari gejalanya dulu ya. Kalau ada gejalanya pasti harus periksa gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia ada sekitarnya yang sakit TBC, harus juga periksa, entah itu foto ronsen atau periksa dahak gitu. Kemudian
PHBS juga penting ya supaya mencegah ya perilaku hidup bersih dan sehat, tidak boleh merokok juga. Nah, seperti itu, makanan bergizi. Seperti itu. Ada makanan bergizi, jangan makan seblak nih dok ya. Terus kemudian etika batuk tadi ya dok ya, pakai masker mungkin kalau misal di tempat umum itu penting juga ya dok ya. Satu lagi, kalau misalnya ada anggota keluarga yang kena TB, itu memang sekarang sedang digalakkan terapi TB laten ya. Jadi yang kalau ada satu anggota keluarga atau mungkin tetangganya atau teman kerja yang sedang sakit TB, kemudian kontak erat dengan penderita tersebut, maka harus mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis supaya tidak jadi sakit di kemudian hari. Tadi kalau misalnya dok ditemukan keluarga dengan satu rumah dengan kita nih dok, ada yang menderita TB MDR, langkah apa sih dok yang harus kita lakukan? Tentunya kan pasti kita satu rumah, setiap hari bertemu, nah ini bagaimana nih dok? Tipsnya nih dok? Tipsnya, yang pertama periksa dulu, jadi harus periksa apakah juga sudah terpapar ya. Kalau aman tidak sakit, ya itu nanti butuh terapi pencegahan. Tapi kalau sakit ya diobati juga. Kalau untuk lingkungan ya pakai masker ya, pakai masker. Kemudian lingkungannya juga harus yang pencahayaannya cukup, ventilasinya bagus. Kemudian ya hindari berhubungan dengan tanpa masker, nah itulah etiket batuk juga penting. Kalau bisa ya satu rumah pakai masker aja dok ya, kalau rumah ya yang sakit ya, yang tidak sakit ya dok ya. Ini dok, yang lagi nih dok, sebenarnya TB MDR ini bisa disembuhkan apa tidak? Bisa. Bisa. Ada obatnya soalnya. Jadi karena kan resisten obat nih dok, udah orang berpikirnya aduh bisa sembuh nggak ya ini, karena kan pengobatannya juga memakan waktu yang cukup lama ya dok ya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya sudah pengobatan 24 bulan ini, apakah perlu dilakukan pengecekan lagi dok atau bagaimana? Nah betul, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau sudah diobati selama berbulan-bulan dan dinyatakan selesai, dari hasil dahaknya juga sudah negatif, penderitanya juga berat badannya bagus, klinisnya bagus, itu masih harus kontrol selama 2 tahun. Jadi tiap 6 bulan kontrol. Tiap 6 bulan sekali kontrol, evaluasi 6 bulan sekali kontrol. Betul. Pemantauan tadi ya dok. Betul. Nah untuk saat ini dok, untuk di Poliparu sendiri ini kan tentunya pasien TB MDR juga sudah banyak, MDR ataupun TB biasa. Nah untuk ruangannya sendiri ini, apakah ada ruang khusus untuk pasien-pasien TB MDR atau bagaimana dok untuk di Poliparu di RSUD Jombang itu? Ada karena kita di RSUD Jombang ini kita juga layanan rujukan regional ya. Jadi tidak hanya di Jombang, tapi kita juga menerima rujukan dari Mojokerto, dari Nganjuk, gitu ya, dari itu ada tempat khusus. Jadi pasien-pasien TB MDR kita tempatkan khusus untuk dirawat jalan. Untuk rawat inap kita juga ada ruangan khusus yang bertekanan negatif. Jadi memang tidak usah khawatir lagi ya dok ya, karena memang tidak jadi satu dan ada tempat tersendiri untuk pasien TB MDR. Untuk dokternya sendiri di Poliparu saat ini sudah berapa dok? Ada 3 ini, kemudian dokter Nurlela senior saya sama dokter Tiar. Untuk jumlah kunjungan saat ini di Poliparu berapa hari ya dokter? Kalau total ya, kita di Poliparu kan ada beberapa poli yang ya bisa sampai 70 per hari. Ya, tapi memang ada poli asma, ada poli TB, ada poli MDR. Kedepannya dok, sebelum acara ini kita tutup, mungkin ada harapan atau pesan yang mungkin ingin disampaikan oleh dokter ini kepada humas pemirsa di sana terkait TB MDR atau mungkin terkait Poliparu, mungkin boleh silakan kalau disampaikan. Ya, baik. Jadi kepada pemirsa RSUD Jombang Humas menyapa gitu ya. Jadi kami di sini layanan di Poliparu ada 3 poli yang kita buka setiap hari, termasuk juga di BRO begitu ya. Silakan monggo untuk memeriksakan diri lebih dini, karena ketika keluhan-keluhan tidak segera diperiksakan itu akan semakin menambah beban, menambah kesakitan, kemudian juga ya agak sulit nanti segera diobatinya. Jadi jangan mungkin ada sama saudara atau tetangga yang mengalami gejala-gejala tadi, sudah langsung periksa ke Poliparu aja ya, nggak usah masukkan, karena memang
dokternya di sini sudah kompeten, kemudian ruangannya sendiri juga sudah ditata untuk PPMDR sendiri ya dokter, jadi tidak jadi satu. Baik, sebelumnya dokter ini terima kasih karena sudah meluangkan waktunya bersedia mengisi acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Tentunya apa yang panjenengan sampaikan semoga menginspirasi dan mengedukasi kita semua ya dokter ya. Baik. Pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.